Dimulai lah. Udah ada semua belum orangnya? Udah semuanya. Oke, selamat datang O2 Studio. Ini kami mau membahas game design yang udah kalian pitch minggu-minggu lalu. Dan sekarang bersama Kowin Indra sebagai game designer kita. Sampai nanti inkubasi selesai. Oke, silakan Komin. Silakan O2 juga yang mau presentasi siapa? Oke, langsung dipresentasi dulu aja. Oke. Ya, kenalkan nama saya Vika dari Audio Studio. Ya, itu beserta tim saya yang lain. Kalau usah sebut, atau perlu sebut juga kok? Usah nggak apa-apa. Usah nggak apa-apa, udah ada. Ya udahlah, ada ini. Iya. Ya. Ya udah sih, jadi kita emang overview-nya langsung aja ya. Jadi kita ngambil ini, tema game sendiri ada komedi dan horror. Jadi kita tuh ngambil tema settingnya itu tower defense, cuman yang digabungkan dengan genre action hack and slash. Jadi untuk brief story-nya sendiri, kayak dibaca aja ya. Jadi ceritanya kita tuh mengibaratkan adalah, kita itu adalah sesosok makhluk astral yang misalnya diganggu oleh manusia-manusia gitu. Jadi kita di sini player itu akan bermain sebagai misalnya hantu-hantu Indonesia yang misalnya kuburannya itu misalnya diganggu oleh manusia yang ya banyak kan kalau yang cerita-ceritanya yang ya klinik-kliniknya lah, apa kayak ada yang butuh sesajian atau untuk yang cari kekayaan segala macam kayak gitu. Kalau untuk target platform ya pasti mobile sih, cuman kita masih belum tentuin spesifik minimum speknya yang secara jelas gitu. Nah, untuk monetasinya kita ya standar pasti dengan menggunakan ads dan juga premium IAP. Kita jadi emang hitungannya ya free to play. Ini ya moodboard kita emang dari nyari game hantu, istilahnya game-game yang temanya agak horor ke horor, cuman kita nggak mau ngambil terlalu horor juga gitu. Mungkin ya kalau kita referensi, ya mungkin kayak sejenis kayak Pocong Jam yang art style ke arah sana. Jadi kayak Ghost Evolution seperti itu. Cuman kalau yang ini Juric Escape ini terlalu jauh sih, ini terlalu dark banget kayaknya. Nah, untuk core loop-nya sendiri ya kurang lebih seperti ini, di mana pemain akan misalnya battle, akan mendapat currency, adalah currency-nya itu digunakan untuk upgrade, lalu upgrade-nya itu dia membuat karakternya, membuat tower defense-nya atau hero-nya itu, lalu battle lagi, ya, jadi kurang lebih core loop-nya seperti itu. Ini core gameplay-nya sih lebih, apakah saya perlu baca ya? Ini, jadi dijelasin secara brief aja. Brief aja ya. Jadi gameplay-nya sendiri ada di mana ya gabungan dari strategic tower defense dan action hero hack and slash. Di mana yang strateginya itu adalah player akan diserang oleh sekumpulan musuh yang akan menyerang ke titik pusatnya itu, di mana yang pemain itu akan harus meletakkan sistem pertahanan yang untuk melawan musuhnya itu. Tapi di sini kita ada uniknya itu adalah kita juga memiliki ada bisa memainkan action hero. Jadi kita akan mengontrol hero di mana hero-nya ya seperti layaknya kita main hack and slash. Kalau misalkan mungkin kalau yang gambar kekiniannya tuh kayak kita main yang kayak kok saya jadi lupa namanya. Apa jadi ngeblank. Ya intinya yang simpelnya ya kalau yang paling dekat kayak mungkin seperti tipikal kayak ya Mobile Legends, cuman kita nggak ngambil multiplayer-nya, tapi cuman kayak kesannya pergerakan hero-nya seperti itu, di mana ya dia punya skill-skillnya gitu. Ini game flow-nya sendiri. Jadi intinya kita pemain akan meng-clear stage untuk meng-unlock new level, new hero, dan lain sebagainya. Entah bagi yang kalah atau menang, akan mendapatkan currency. Di sini saya juga meneruskan sedikit monetization potensial. Gimana kalau misalkan mungkin kalau kalah, ya ditawarkan untuk ads. Nah, ini kita ada beberapa contoh karakternya. Ya, ini juga kita masih belum fix sih, cuman kurang lebih akan jadi seperti ini, di mana yang ada contohnya kuntilanak. Yaitu serangannya adalah serangan jarak jauh. Dia punya skill. Ini hero-nya yang kita kendalikan kontrolnya. Okay. Jadi kuntilanak dia punya skill pasif
ya dia nge-buff, terus misalnya skill action-nya, jadi ada yang skill action yang seperti yang kayak seolah-olah pergerakan yang hero Mobile Legends itu loh. Emang kita ngambil Yasuo paling dekat ke arah sana sih, udah maksudnya apa namanya, mekaniknya udah cukup dikenal orang, jadi mungkin lebih mudah penetrasinya gitu. Ini seperti contohnya kuntilanak, pocong, genderuwo. Kita ngambil ya untuk awal kita ngambil biasanya yang apa ya, hantu segala umatnya Indonesia deh gitu. Nah ini lalu selanjutnya untuk power ini masih belum di apa namanya description lebih jauh, cuman kurang lebih ini atributnya. Jadi misalkan pocong, nanti selain kayak misalnya pocong, itu pocong selain sebagai hero dia juga ada yang jenisnya sebagai tower. Jadi yang apa namanya tidak bisa dikontrol pemain, yang otomatis dia serangannya cepat, jarak dekat tapi serangannya area. Lalu ada juga yang barong, ya kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah musuh-musuhnya, ya manusia cuma setingkat jadi manusia gitu. Ya ini ya sebetulnya mungkin kita ngambilnya ke arahnya jadi agak komedi sih. Jadi kayak misalnya ada ya Awai atau misalkan yang anak-anak milenial barbar gitu lah yang suka kayak kuburan, entah mungkin tujuannya mungkin ya cuma buat ngerusak aja gitu walaupun tanpa tujuan. Nah kan yang kayak gitu sebenarnya bisa dibilang tuh yang mengganggu kan. Nah yang jadi misalnya kita juga misalnya mungkin kalau misalnya bisa diambil apa namanya, mengajarkan jangan loh kalau misalnya kalian melakukan itu tuh kalian bisa diganggu gitu, diganggu balik gitu. Itu saya alay, dukun, tukang jimat, ini koruptor, iseng aja sih, mungkin bisa jadi masuk. Ya, tukang bakso, youtuber, pasangan maksiat, ya. Ini mungkin agak pertanyaan, cuman saya kebetulan ketulis aja. Nah, terus di sini juga ada elemen-elemennya, di mana fungsinya adalah sebagai intinya mazingnya, jadi untuk membentuk labirinnya. Di mana pemain tuh dapat meletakkan kayak pagar, batu, pohon-pohon segala macam yang tujuannya adalah membuat obstacle pada mapnya sendiri gitu. Jadi mapnya bakal kosong kurang lebih. Ya, mungkin kalau contoh ini seperti mapnya Warcraft, cuman kita nggak menentukan yang sebagai isometrik sih. Ya, Jadi mungkin kita jadi bakal gini, bisa seperti sebentar. itu. Ini kita misalnya di hub gamenya itu kita build dulu Ya, si elemen-elemennya. Jadi begitu mulai kita mapnya udah jadi ya. ini sebenarnya sebagian-sebagian sih. Jadi apa namanya? Begitu mulai pemain itu dapat istilahnya kayak ada energinya, ada poinnya yang misalkan 100 gitu. Jadi kalau dia naruh barikade, mungkin satu barikade itu butuh 10 poin atau 15 poin, tergantung mungkin dari besarnya. Nah, jadi dia naruh, nah awal tuh dia bisa naruh berapa, nanti pas lagi gameplay pun apa namanya start levelnya, pemain juga bisa naruh lagi. Jadi semakin apa namanya, dia begitu gameplay pun jadi amazingnya semakin besar gitu. Oke, oke. Ini bahas satu-satu dulu deh ya. Ya. Soal kalau gameplaynya sendiri, gue rasa ini terlalu kompleks sih, Vic. Oh ya. Jadi apa namanya buat khususnya di mobile ya, khususnya di mobile yang kita ngincer emang ini skopnya ini kalian kira-kira berapa lama ya ini ya total untuk Pengerjaannya iya. totalnya. Kayaknya ya idealnya sih kita pengennya sih 9 bulan beres sih. Kan kita cuma ngambil apa namanya ini untuk single player aja, maksudnya nggak kita fokus single player, nggak apa sih multiplayer kita nggak fokus ke sana gitu. Ya oke. Nah, ini kalau gue sih ngeliatnya kayak lebih experience-nya kayak game premium gitu loh dibanding game free to play. Di mana apa fokus apa namanya single player experience itu gede banget gitu loh. Nah, gimana kayak gini? Tahu Clash of Clans kan? Iya ya. Nah, Clash of Clans itu kan sebenarnya kan tower defense juga kan? Iya. Semacam tower defense. Ini sih masukan aja ya. Misalnya gimana kalau kalian kayak misalnya gini, misalnya di hubnya game itu sendiri di apa lagi kalau breaknya itu kita build gitu loh. Jadi dapetin lagi pas battle, dapetin reward, dapetin loot, dapetin atau mungkin dapetin si item-itemnya untuk nge-build si base-nya lah, si track-nya gitu loh. Nah, nanti pas lagi gameplay-nya
mending jangan kayak Mobile Legends. Karena gini, kalau main kayak Mobile Legends itu kenapa seru gitu loh? Karena mereka multiplayer kan. Oh, ini maksudnya bukan, sorry kok tadi nyebut Mobile Legends, tapi sebetulnya maksudnya bukan gameplay seperti Mobile Legends, cuma Ngerti. Intinya gerakannya kan aja. apa kontrol yang pakai D-pad segala kan. Iya, betul. Nah, saran gue sih mendingan sekarang ini dibikin lebih simpel jauh. Dibikin kayak benar-benar ambil mekaniknya dari hyper casual. Misalnya contoh kita bisa pakai yang pergerakan kayak gitu bisa pakai kayak Archero. Oke. Jadi misalnya kita di hub gamenya sendiri kita build terus nanti misalnya di stage ini nih di kayak kalian tuh ini apa namanya kayak ini kan anti grave robber kan anti Tomb Raider gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kalian tuh kayak hero yang kayak buat ngelindungin si Tomnya gitu loh. Nah, si Tomnya ini mungkin bisa kasih background story sebenarnya kayak ada ya mungkin kayak ada power atau ada kayak harta yang emang diincar sama yang si grave robber tadi. Oke. Nah, jadi kalian tuh kayak ngebangun defense-nya gitu loh. Ngebangun defense di setiap tomb-nya gitu loh. Nah, ntar itu dibikin kayak stage kayak per campaign gitu loh. Nah, nanti di hub-nya kalian bisa bangun, bisa build dengan yang ada semua. Nah, begitu kita start gamenya mulai, kita tinggal nge-defense si itunya kayak endless gitu loh. Atau ada berapa wave, jadi kayak game tower defense biasalah. Nah, nanti kan kalau misalnya di pertama awal defense-nya masih cupu kan, pasti nggak sanggup kan, sebentar udah mati kan. Iya. Cuma kita dapat reward gitu loh. Rewardnya itu kita buat ngupgrade si tomb-nya. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi maksudnya lebih karena jadi endless game aja langsung ya kalau gitu. Jadi maksudnya endless cuman endless repetisi ya? Iya, endless repetition nge-build. Nah, jadi nanti diferensiasi kita bisa bikin kayak per stage gitu loh. Nanti ini campaign-nya udah selesai, artinya kita udah sukses nih buat nge-defense si Tomnya ini. Jadi udah bebas dari Tomb Raider. Jadi ntar lanjut ke next campaign. Nah, mulai lagi dari awal. Tapi dengan karakter kalian, maksudnya hero kalian tuh udah upgrade gitu loh. Udah lebih kuat. Ya, dan tadi yang di Tomb yang berikut musuhnya jauh lebih kuat juga gitu loh. Seperti itu. Jadi fokus ke satu core mekanik lagi di mainnya. Mekanik lainnya itu di hub-nya dibikin di atas on top of mekanik yang si core-nya gitu loh. Jadi jangan terlalu kalau kayak gini kayak Tower Defense itu sekarang kalian punya nggak sih udah pernah validate belum sih marketnya Tower Defense yang free to play di mobile? Kalau itu bentar coba Reza pernah sih Reza ada nggak ya? Coba halo ini halo. Di timnya yang lo sempat pernah nge-validate nggak ya yang untuk tower defense? Berbet suaranya, bro. Yang tadi kedengar nggak? Yang itu halo ya? Untuk tower defense waktu itu gimana? Kalau kan lo sempat bikin ininya kan yang ini ya, yang pitch dokumen ya? Iya, di pitch dokumen ada. Kok mau nanya untuk yang tadi yang disebutin tadi untuk hyper casual itu, contohnya kayak gimana ya? Game apa ya yang mekaniknya kayak gitu? Biar kita ada gambaran sih. Emang ya, misalnya kalau mekanik yang pergerakannya mah kayak Archero bisa. Jadi kan misalnya kan nggak usah pakai D-pad, kita bisa dibikin portrait juga maksudnya lebih simpel, disimplifikasi sekalian aja berarti ya? Iya benar, karena gini, concern gue ya, ngelihat scope-nya ini cukup besar buat yang kalian pitch terus terang aja. Oke. Terus udah gitu gameplaynya terlalu overwhelming untuk free to play casual. Sebetulnya kita ngambilnya ke arah ke mid-core sih, tapi ngerti. Mid-core itu juga gini,
coba deh lihat deh game-game mid-core yang high grossing. Itu gameplaynya semua simple. Cuman depth metanya yang besar. Oke. Jadi gameplay itu nggak ada yang overwhelming, nggak ada yang kayak kalian bikin yang maksudnya dengan scope seperti kalian ya. Coba deh, coba dicek aja nggak apa-apa. Nanti coba apa? Nanti di sesi berikut bisa balik ke saya lagi. Maksudnya benar nggak sih? Coba kalian validate dulu. Karena gini, experience yang kalian tawarkan ini lebih ke game premium. Oke. Lebih game yang emang benar-benar tahu defense, yang dimana orang fokus ke campaign, ke experience dari gamenya sendiri, bukan ke game free to play yang justru bisa highly repeatable sama yang bisa di buat naik retention-nya tuh pakai meta. I see. Ngerti ya? Nah, jadi biar aja kita kombinasiin misalnya serangan musuhnya di wave yang ini berapa. Kan ternyata ini susah nih ngelawannya kalau dengan konfigurasi track kayak gini gitu loh. Nanti kita bisa robah di hub-nya. Nah, itu kan langsung variabel dan variasinya tuh jauh lebih gede, ngerti nggak? Iya, benar sih. Nah, seperti itu. Jadi gameplaynya di keep it simple. Mainnya tetap kayak misalnya kayak Archero, cuman kayak ini bantu ngedefendin si tower yang udah ada. Cuman nanti build towernya itu di luar dari gameplay yang utamanya. Jadi jangan biar nggak overwhelming. Ini kalau yang tadi kalian ini saya ngerti lah kalian berangkat mungkin dari core gamer gitu, dari yang emang game yang main single player. Tapi kalau buat free to play, makanya saya bilang tadi udah divalidate belum gameplay tower defense yang free to play gitu loh. Karena saya sendiri nggak kemarin juga sempat nyari kayak nggak nemu gitu loh. Kalau yang ini sih, tapi benar sih. Itu kalau yang ada pun sebenarnya ada sih, itu game apa namanya? Game yang komputer premium, kan? Yang X premium sih jadinya. Iya, premium kan, makanya. Ya. Sedangkan kalian tuh maunya kan free to play kan? Ya. Yang bisa high retention, bisa monetize juga oke gitu loh. Karena yang dari referensi kalian ya belum TD, Kingdom Hearts itu semua kan game premium. Maksudnya itu buat game premium nggak salah gitu loh. Itu makanya saya bilang apa yang kalian tawarkan itu lebih menuju ke game premium. Pendekatannya gitu. Pendekatannya lebih ke game premium. Instead game free to play. Gitu loh. Nah, mostly game free to play itu semua mekaniknya simple. Cuman depth-nya itu yang membedakan. Misalnya kayak game mid-core yang saya lagi main mungkin sekarang AFK Arena. Itu mah bener-bener simple banget gameplaynya. Bener cuman kita ngupgrade-in si hero-nya, pasang formasi hero-nya, udah auto. Tapi depth dari game-nya sendiri, dari metanya itu sendiri tinggi banget. Karena kita misalnya musuhnya formasinya ini, elemennya ini, kita kombinasiin, kita harus formasinya seperti ini, elemen yang dipakai seperti ini. Nah, gitu loh. Ya, saya bilang ini kan mumpung kita masih bootcamp kan, masih bootcamp dan masih ada beberapa minggu juga kan karena masih ada pendaftaran baru juga masih kita buka. Mendingan coba di revamp lagi deh. Ini si gameplaynya diulik lagi. Misalnya kalian bilang, yaudah kok kita tetap mau kayak gini. Coba divalidate dulu marketnya. Oke. Mau di survei kek atau mau bikin FGD kek, maksudnya biar kalian maksudnya udah istilahnya effortnya udah besar bikin ginian, ikut incubation, terus gamenya nggak live off gitu loh, sayang banget gitu loh. Waktunya kebuang banyak di sana. Itu aja sih yang saya usulin sih gitu loh. Kalau bisa nggak apa-apa bikin tower defense. Oke kok. Maksudnya tower defense gini, cuman mungkin approach-nya berbeda gitu loh. Approach-nya lebih
apa namanya, lebih ke game free to play. Makanya saya bilang sebenarnya referensi yang kalian ambil sebenarnya tuh bukannya Mobile Legend atau misalnya apa ya itulah si Tower Defense yang ada. Ambil ke Clash of Clans. Karena Clash of Clans itu sebenarnya ya itu lebih mendekati Tower Defense yang free to play. Bener nggak? Iya. Nah, gitu loh. Jadi kayak build-nya kan kayak si Tower Defense juga gitu kan, si Clash of Clans udah tahu kan gamenya kan? Iya. Nah, Jadi kan dia build ini kan sama kan, itu kan juga sebenarnya kan free kan, free track kan. Kita yang tentuin tracknya kan. Kita yang bikin tracknya. Kita bikin tracknya ya mestinya apa sih maksudnya player lain yang nentuin dia mau drop di mana kan. Nah, si player lain tentuin mau drop di mana. Kan ya udah, kalau misalnya si itu kan itu jadi kayak AI aja kan. Ya udah, misalnya kita tinggal dia bakal nongol dari mana. Tinggal kan misalnya kita bikin game portrait, tinggal nongol dari atas sama dari bawah. Si itu kita punya di tengah-tengah, kita tinggal bikin defense atas bawah ya kan. Nah, terus nanti si kita mau tetap kalau mau ada player maksudnya ada si player yang hero yang kita kontrol, ya udah saya sih usulnya kayak Archero aja, simple. Jadi tower defense-nya dapat, experience yang kalian bilang mau kayak Mobile Legends juga dapat gitu loh. Tapi jauh lebih simple. Kebayang nggak, Vic? Gue sih kebayang sih kurang lebihnya. Lucu juga sih kalau misalnya itu. Tapi sebenarnya jadi ini ya cukup merubah banyak sih. Jadi enggak juga sih. Kalau untuk dari core-nya sendiri sebenarnya masih sama sih. Dimana yang kan kita emang tujuannya kan battle, terus isinya upgrade, terus ya nyari tahu. Yang penting kan justru premis dari game masih sama gitu. Sih. Ya, intention dari core experience yang mau kalian hadirkan sebenarnya sama. Cuman gimana approach-nya yang berbeda gitu loh. Tapi kalau gitu sebenarnya nggak apa-apa sih, malah jadi sebenarnya mungkin kalau gitu mungkin marketnya malah bisa jadi lebih gede sih karena itu jadi kalau misalnya saya kepikir gitu jadi hybrid casual sih ya kok. Benar makanya jadi kan emang ini kan sistem mentoring ini kan kita buat ngematengin si konsepnya sendiri kan. Dan kalau saya lihat sih sebenarnya kayak gini tuh sayang. Ini benar-benar experience tuh ke lebih ke lebih ke premium game gitu loh. Ini dan kalau kayak gini bakal susah banget Vic di monetisnya. Iya sih. Untuk free to play. Nggak, jadi kan kita nggak ngerubah sih. Yang penting kan justru experience yang mau kalian hadirkan kan. Ya, sebenarnya sih kayaknya masih sama. Ya, maksudnya kalau yang bilang masih sama sih emang. Tujuannya masih sama gitu. Dengan ini kita bisa justru nge-grab market lebih gede gitu loh. Karena ini kan casual. Sebenarnya orang nggak tanpa istilahnya tanpa mau nge-build si towernya pun bisa gitu loh. Tapi ya lama-lama kan pasti kan keteteran kan. Iya sih. Kalau gitu malah bisa sebuah malas mainin hero-nya gitu. Ya udah aja towernya aja yang dikuatin gitu jadinya kan. Bisa. Jadi kan kayak kita main idle game. Kita bisa bisa defend atau kita mau ngeklikin terus gitu kan. Ya, betul. Nah, kayak gitu loh. Dengan kayak gitu si hero-nya juga kalian bisa banyak nanti. Nah, gini, satu lagi ada opportunity. Kan nanti kan kerjasama sama Melon. Iya. Melon itu punya kerjasama sama Bumi Langit. Oke. Nanti kalau nggak salah peserta yang isi yang batch 2 ini bisa pakai si karakternya Bumi Langit. Menarik sekali kok. Nah, makanya jadi nanti juga kita bisa macam-macam. Jadi si hero-nya juga kan jadi kan gini, si hero-nya sendiri jadi kita bilang ini kayak Tomb Defender gitu loh. Kita bisa pakai macam-macam gitu loh. Jadi nggak terbatas cuman ke tema yang ada gitu loh. Bisa pakai kayak superhero atau misalnya kayak superhero yang Bumi Langit itu maksudnya masuk aja kan gitu loh. Ya jadi maksudnya kan biasanya yang dilindunginnya ya bebas aja sebenarnya kan kalau sebenarnya ide awalnya kan dari apa sih yang penjarahan makam, cuma kan bisa aja jadi diganti, maksudnya nggak usah
harus makam bisa aja misalkan apa transkrip kuno kah apa misalkan Iya, makanya bisa dibikin kayak ancient site gitu loh. Kan ya. nggak harus, ya maksudnya awal-awal kita bisa pakai kayak hantu-hantu nggak masalah, tapi kan ke belakang-belakang kita bisa ngembangin jauh lebih fleksibel gitu loh. Iya. Terus asetnya juga sebetulnya bisa jadi lebih mudah juga ya, sebenarnya nggak ribet juga malah ya. Bener. Hmm. Makanya saya tadi ngeliat scope-nya juga, concern-nya scope-nya juga ke kalian. Terus apa namanya? Kalau misalnya dengan kayak gitu, kita mau bikin prototipe juga jauh lebih cepat, Fik. Hmm. Kita mau tes experience-nya itu mau ngevalidate-nya jauh lebih cepat. Dan lebih simpel. Wah, kalau gini anggota kelimanya atau nyari artis atau kok jangan nyari programmer lagi ya. Nggak apa-apa kan. Makanya kalian sekarang gini aja dulu. Ini kan istilahnya kan, ini kan kita kan brainstorm ya istilahnya ya. Brainstorm dan apa namanya, ya nanti kan kalian rembukan lagi aja gimana. Ini kan masukan-masukan aja dari saya gitu loh sebagai Sebagai mentor. Sebagai mentor desainernya. Karena gini, sekarang kan lumayan trennya kalau mobile itu masih ke free to play kan. Dan kita emang si Melo sendiri emang power buat marketingnya itu yang emang di free to play game, yang premium game. Nah, jadi kalau misalnya ini nantinya lebih ke lebih experience ke premium, nanti sayang gitu loh. Gitu aja sih. Ini rata-rata anggotanya ini pemain free to play game nggak nih? Kayaknya enggak deh. Kalau saya sih semua sih, atau coba yang lain. Coba aja coba aja gini dicek-cek dulu aja. Coba aja main Coba game, validasi dulu aja ya. tes aja, main game free to play. Coba aja suruh main aja Clash of Clans lah, main Archero. Jadi ntar bisa ngerasain, oh emang cocok nggak sih sama gamenya? Bener nggak sih kita bisa bikin kayak gini? Bener nggak sih kita bisa translate dari core experience yang kita mau seperti bisa disimplify seperti ini gitu loh. Atau coba mungkin yang lain ada yang mau berpendapat nggak, Gum? Ya silakan ya. Halo. Kok ini tuh masih pada ini nggak? Halo. Ada pendapatnya? Iya mau nanya dulu. Tadi kan bilang ini hyper casual, dirubah ke hyper casual. Selain Ashiro itu ada lagi nggak contohnya yang repeatable-nya cepat gitu? Banyak. Coba aja cek Google aja hyper casual banyak banget. Jadi gini, yang hyper casual itu kita ambil mekaniknya aja sebenarnya. Kita ambil game core kontrolnya, core mekaniknya simple. Cuman untuk kita bangun on top of mekaniknya itu, kita bikin meta. Jadi depth gamenya ada depth-nya, ada bisa repetitifnya orang nggak bosen. Juga buat ngedrive high retention-nya gitu loh. Iya. Kemarin waktu pitch deck pun emang saya kan nawarin ini gitu. Saya sampaikan ini, terus katanya, kenapa nggak bikin hyper casual? Saya tanya balik kan, emang baiknya kita bikin hyper casual ya gitu. Karena tadinya sih kita ngangkat ini tuh karena nemu peluang untuk ide game kita ternyata belum ada di pasar tuh. Nah, gini, belum ada di pasar itu bukannya berarti ada peluangnya. Makanya saya bilang harus divalidate. Nah, ada aspeknya nggak cuma itu sih. Aspeknya kayak kenapa kita ngangkat horor, kita mau ngangkat. Bukan. Sekarang gini, pasti semuanya dari gameplay dulu. Jangan ke tema dulu selalu. Gameplaynya kita harus validate dulu, bener nggak sih? Itu loh. Kita harus validate dulu ke market. Kenapa nggak ada gitu? Maksudnya kayak gini, saya mau bikin game A nih, pasti sukses karena nggak ada yang bikin di pasar. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak ada yang bikin, itu ada peluangnya. Bisa aja emang nggak ada marketnya gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau bisa emang jangan validate dari tema dulu. Selalu validate dari gameplaynya dulu. Iya. Setelah validate dari gameplaynya, baru kita validate temanya.
Kalau kita banting setir ke hyper casual boleh ya berarti ya. Kemarin Bukan kita hyper sempat casual, bukan ngobrol. hyper casual. Kalau lebih ke hybrid casual. Jadi hyper casual tuh ambil grab mekaniknya aja. Oke. Grab mekaniknya aja, tapi tetap bangun on top of itu kayak layer apa depth layer dari gameplaynya lagi. Makanya saya bilang nggak masalah ini apa core intensinya oke gitu. Cuman gameplaynya kalau bisa emang di translate gitu loh ke apa ke market free to play gitu loh. Hmm. Kemarin kita sempat ngobrol sama tim. Ya, sebenarnya masalahnya kemarin kita pikir, loh itu pitch deck-nya harus ganti lagi dong. Emang masalah nggak? Kalau sekarang mentor Nggak udah masalah, bilang nggak sih, masalah, nggak kita masalah. nggak masalah kalau gitu. Nggak masalah, nggak Nanti masalah. di simplify banget nih ini bisa. Nggak masalah, nggak masalah. Pitch deck itu emang masih berubah kok. Mhm. Jadi kita tuh kemarin apa approve kalian itu bukan cuma dari pitch deck gitu loh. Emang dari misalnya kayak kemampuan timnya, dari kita lihat kayak potensinya juga gitu loh. Jadi emang nggak kalian doang gitu loh. Ada kok beberapa yang emang lagi robah pitch deck juga. Oke. Oke, kita coba brainstorming dulu gimana bisa jadi hybrid casual biar repeatable-nya lebih cepat ya daripada Jadi gini kan, ini juga apa concern saya sih scope-nya kalian juga udah terlalu besar. karena kemarin dibekalinya waktu di pitch deck gimana game itu bisa long live ya kalau kita Iya, mikir ya acara juga long live gitu loh. Itu udah hampir setahun gitu loh. Dan masih by a masih chance ya. dan Entah kita bisa seperti itu atau enggak kan by a chance, makanya kalau kita pikir ya depth emang harus dibikin depth-nya harus bagus, tapi buat bikin itu gitu mengidekan hal itu kan kita juga harus storming benar-benar gitu. Kalau misalnya ini mau dirubah ke hybrid casual ya kita perlu waktu sih, ya tapi emang doable. makanya kenapa di Pistek juga sebenarnya kan ada sebenarnya tuh ada tahapannya, ada apa ya kita gimana kita validate market gitu loh, gimana kita analisis kompetitor gitu loh. Nah saya ngelihat emang ini ada agak miss gitu loh di kalian gitu loh. Tapi nggak apa-apa, maksudnya toh emang toh ini juga untungnya kalian udah lolos juga kan. Apa ada kesempatan sekarang buat masih untuk memperbaiki si Pistek gitu loh. Yang nggak ada masalah gitu loh. Iya. Jadi saya bilang ini justru ini kesempatan yang baik gitu loh buat kalian, apalagi waktunya diperpanjang kan. Vic bisa di scroll ke bawah nggak Vic untuk yang ini apa kita yang ngasih lihat apa tuh yang ada kayak di grup WhatsApp tuh yang gue bilang tuh. Ini menurut Kowin ini kita masalah untuk tim kita ya kalau kita ngejalanin ini aja ya. Contoh ya ini karena gambaran buat ya mentor lah ke kita. Kalau kita ngelanjutin ini, apa yang kita bakal alami masalahnya? Biar kita bisa look up gitu. Ngelanjutin yang seperti yang kalian mau bikin ini gitu. Satu saya lihat masalah yang paling besar itu scope. Scope. Seperti ya scope-nya terbesar banget gitu loh. Ini untuk kalian bikin dalam waktu singkat gitu loh. Saya rasa mungkin dalam 3 bulan vertical slice pun kalian nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi pas lagi 3 bulan, kan artinya 3 bulan, 4 bulan ini kan begitu istilah demo day, maksudnya untuk kalian nggak represent gamenya. Saya takutnya ini nggak maksimal gitu loh. Nanti kalau nggak maksimal kan artinya kan kalian nggak lanjut ke program Indigo-nya yang selanjutnya. Sayang banget gitu loh. Ya ini sih kan saya bilang ini balik lagi ke kalian, ini saya cuma kasih masukan. Nah, kedua, saya lihat emang ini gameplay-nya ini nggak cocok untuk game free to play. Artinya kalian miss chance buat publishing nanti. Ya, emang ini besar banget sih scope-nya. Ya, kalau mau ditambah satu programmer lagi, tadi kita ngerasa mampu, walaupun sebetulnya berat buat kita sih. Jadi kalau emang mentor minta kita simplify ini, dengan senang hati sih nggak ada masalah. Justru saya prefernya emang justru lebih simple gitu loh. Tapi emang istilahnya gini, game simple itu bukannya game dengan mekanik simple itu bukan artinya gamenya simple gitu loh. Artinya emang bisa depth juga kan. Iya bisa depth juga gitu loh. Kalian lihat deh sekarang deh dari top grossing dari Play Store lihatlah. Yeah. Itu paling juga 10% yang benar-benar mekaniknya benar-benar kompleks. Yang game yang FPS lah, yang Mobile Legend lah. Paling 10 sampai 20 dari 100. Sisanya tuh simple semua mekaniknya. Iya.
Ya memang kita bangun ini sih rencananya tuh untuk ke depan sih, karena nyiapin banyak slot, tapi untuk dibangun dalam jangka waktu singkat, ya jadinya Jadi juga. gini, kalian kan punya waktu 3-4 bulan tuh untuk impress istilahnya si publisher kan. Mhm. Jadi misalnya kalau kalian emang bikin ini rencana jangka panjang banget, ya saya sih bilang kemungkinan besar kalian akan miss di sana gitu loh. Oke, oke. Nah gitu aja sih. Maksudnya nanti kan pengembangan ke depan misalnya kalian udah dapat kayak misalnya dapat investment lah atau udah ini itu kan jauh lebih enak gitu loh. Yang penting sekarang gimana bikin game yang sebaik-baiknya yang dengan scope yang emang masuk akal gitu loh. Itu sih. Ya kita bingung di pikiran kita harusnya simpen gimana sih gitu untuk 3 bulan 4 bulan ini apa yang harus didahulukan, prioritasnya sebetulnya apa? Kita masih bingung di situ gitu sebetulnya. Nah, Kalau bisa ya kayak tadi kan ngasih tahu ternyata 3-4 bulan kita harusnya impress publisher. Nah, ini mulai apa ya? Mulai klik lah ke otak kita gitu. jadi Iya, saya apa bilang yang harus dibuat? dalam waktu 3-4 bulan sih saya nggak ngerasa ini game bakal bisa istilahnya nggak bakal bisa apa shine ya, Iya, nggak bakal bisa kelihatan ini Avalanche paling. game yang polis dan emang punya potensi gitu loh. Iya, iya. Kecuali kalian emang udah bikin dulu ini udah jalan misalnya setahun gitu loh. Iya, Tapi kan ini kan belum kan, masih baru mau bikin kan. belum. Nah, Iya, ya kalau ya makanya kalau kita apa ya arahan pikiran kita udah tahu nih sebenarnya kebutuhan kita di dalam Indigo tuh harus bikin yang seperti apa makin jelas nih sekarang nih. Kalau sebelumnya sebenarnya enggak gitu. Itu aja sih kita kalau emang misalnya kayak yang tadi Kowin bilang, ya oke lah ini emang terlalu besar skopnya untuk itu. Gitu. setuju. Ya udah bagus lah kalau misalnya udah Ya nge-grab paham sini. bang. Sip, paling jadi di brainstorm dulu aja. Jadi nanti sebelum sesi mentoring next sesi mentoring mau approach ke saya dulu juga boleh. Oh bisa ya? Boleh. Vika juga tahu kok udah ada WA Ada apa saya. nomornya? Jadi apa mau brainstormnya dulu juga nggak masalah kalau misalnya ada kebutuhan. Nanti di next-nya kan apa jauh lebih siap gitu loh. Iya. Nah, sip. Iya. Ada lagi yang mau didiskusin? Udah sih. Baik, yang lain? Vic, ada lagi yang mau tanya Vic? Sekalian. Enggak sih sebenarnya. Udah paling itu aja dulu ya di revise dulu ya. Oke. Thank you kok. Oke, sip. Nah kalau ada apa-apa langsung tanya aja ya. Oke. Oke, Thank you, sip. Oke, thank you. Kalau Thank you. ada apa-apa, silahkan ke komen aku. Yang komen tadi. Oke, thank you O2. Buat Oke waktunya. deh. Ya, sama.